Selamat pagi hai muridku semua. Pagi. Selamat pagi hai muridku semua. Pagi. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Apa kabar hari ini muridku? Baik, sehat, ceria, semangat, luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini semua sehat ya? Sehat. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa? Randy. Kenapa nggak masuk? Sakit. Kita doakan bersama-sama semoga Randy cepat sembuh dan bisa berangkat ke sekolah lagi. Untuk mengawali pertemuan pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Silakan ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa. Duduk bersiap. Siap. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempatnya anak-anak. Untuk memupuk rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sederhana tentang fungsi bagian-bagian tumbuhan dan fungsi secara sistematis dan benar. Baik. Anak-anak, mari kita lihat video tanah longsor. Kita perhatikan videonya. Erosi adalah suatu peristiwa yang terjadi secara alami oleh pengikisan padatan, sedimen, tanah, batuan, dan partikel lainnya akibat transportasi oleh angin, air, atau es pada tanah dan material lain yang mengakibatkan retakan tanah. Dalam hal ini disebut bioerosi. Secara singkat bisa dikatakan bahwa erosi adalah pengikisan tanah yang berujung pada tanah longsor. Untuk mencegah erosi tanah dan tanah longsor, di sini kita bisa memanfaatkan tanaman bambu untuk mencegahnya. Bambu adalah salah satu contoh pohon yang mampu mengikat air tanah. Jika di pinggiran sungai tidak ditanami bambu, tanah di pinggiran sungai bisa terkikis sehingga sungai terus melebar dan bisa menyebabkan longsor. Bambu memiliki sifat kapiler atau menyerap air, kemudian disimpan di batang dan dikeluarkan saat kemarau. Di dunia ini, bambu merupakan salah satu tanaman dengan pertumbuhan paling cepat karena memiliki sistem rizoma dependen yang unik. Bambu merupakan tanaman dengan laju pertumbuhan tertinggi di dunia. Dilaporkan dapat tumbuh 100 cm dalam waktu 24 jam.
memiliki beragam manfaat. Di antaranya menjaga erosi tanah sebagai alat untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga, bahan untuk membuat kerajinan, juga alat penunjang ekonomi. Selain itu, bambu juga berfungsi sebagai reboisasi lingkungan yang bertujuan untuk menahan erosi dan tanah longsor di pinggiran sungai. Bambu adalah salah satu jenis tanaman pinggir sungai dengan beragam manfaat bagi manusia. Akar bambu bisa menjadi kerajinan dengan nilai seni yang tinggi, batang bisa digunakan untuk beragam keperluan, dan daunnya juga bisa dijadikan sebagai bungkusan aneka kue tradisional. Bambu muda pun bisa disayur. Anak-anak, setelah kita menyaksikan video tersebut, Bu Guru mau tanya, apa penyebab terjadinya erosi dan longsor? Bukan gundul, pintar. Bagaimana cara pencegahannya? Menanam kembali pohon. Ibu bawa contoh tanaman. Tanaman apa ini namanya? Cabai. Tanaman cabai. Tanaman cabai ini ada bagian-bagiannya. Salah satunya dari bawah dulu ya. Ini apa namanya? Akar. Ini namanya apa? Nah, naik ke atas lagi. Yang ini namanya daun. Habis daun, ke atas lagi kita menjumpai apa ini? Bunga. Habis bunga apa ini namanya? Buah. Ini adalah bagian-bagian dari tumbuhan. Ya. Anak-anak, setelah kita mengetahui bagian-bagian tumbuhan, kita akan mempelajari tentang fungsi dari bagian-bagian tumbuhan ini. Mulai dari akar. Bisa dilihat di situ fungsi akar. 1. Menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Yang kedua, untuk menyerap air dan garam-garam mineral, zat-zat hara dari dalam tanah. Fungsi yang ketiga, menyangkut air dan zat-zat makanan yang sudah diserap di tempat-tempat pada tubuh tumbuhan yang memerlukan santo. Yang keempat, pada beberapa macam tumbuhan ada yang berfungsi sebagai alat respirasi tumbuhan, misalnya tumbuhan bakau. Fungsi yang kelima, pada beberapa jenis tumbuhan ada yang berguna sebagai tempat menyimpan cadangan makanan atau sebagai alat reproduksi vegetatif. Anak-anak, setelah kita mengetahui fungsi akar, kita akan melanjutkan ke fungsi apa ini namanya? Batang. Fungsi batang yaitu sebagai alat pengangkut makanan. Yang kedua, sebagai penopang tumbuhan, dan yang ketiga sebagai cadangan makanan, ya. Kita lanjutkan ke daunnya. Fungsi dari daun. Daun yaitu tempat memasak makanan. Fungsi yang kedua yaitu sebagai alat pernafasan, dan fungsi yang ketiga sebagai tempat proses penguapan. Sampai di sini jelas anak-anak? Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ke bagian lainnya, yaitu apa ini? Ini bunga. Bunga berfungsi untuk pertama,
Fungsi biologi bunga adalah organ seksual sebagai wadah menyatunya gamet jantan atau mikrospora dan betina atau makrospora untuk menghasilkan biji. Fungsi yang kedua, beberapa bunga memiliki warna yang cerah, berfungsi sebagai pemikat hewan, pembantu penyerbukan. Beberapa bunga yang lain menghasilkan panas atau aroma yang khas, juga bertujuan memikat bunga hewan untuk membantu penyerbukan. Fungsi yang ketiga, bunga juga dapat dianggap sebagai organ untuk bertahan pada kondisi kurang menguntungkan bagi pertumbuhan. Sejumlah tumbuhan akan segera membentuk bunga apabila mengalami kekurangan air atau suhu rendah. Sudah jelas anak-anak? Fungsi selanjutnya yaitu bagian selanjutnya yaitu buah. Ini ada bermacam-macam buah. Buah berfungsi melindungi biji yang merupakan bahan bakar tumbuhan baru. Fungsi yang selanjutnya melanjutkan keberlangsungan hidup tumbuhan. Jelas anak-anak sampai di sini? Jelas. Anak-anak, kita selanjutnya akan melakukan diskusi ya. Bu Guru akan membagikan LKPD dan dikerjakan secara berkelompok. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Silakan kerjakan bersama-sama dengan teman kalian. Kerjasama bareng-bareng ya anak-anak. Kalau sedang perwakilan dari kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dari kelompok 1, siapa yang mau maju perwakilannya? Silakan maju ke depan. Mas Buhi sama Askia, silakan Mas Buhi sama Askia maju ke depan. Yang membacakan hasil diskusinya siapa? Buhi, silakan Mas Buhi. Kami dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil prediksi diskusi kami. Iya, silakan bacakan. Mulai dari akar ya, dari bawah apa gimana? Ya, silakan. 1. Akar. Akar. Fungsi akar. Fungsi menyerap air dan mineral. Ya, terus. Fungsi 2. Batang. Menyimpan cadangan makanan. Pinter. Daun. Melakukan fotosintesis. Ya, lanjut lagi. Bunga membantu penyerbukan. Ya. Yang lain dengarkan. Buah melindungi biji. Buah melindungi biji. Beri tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 1. Iya. Ini hasil diskusi kelompok 1. Kelompok 2 sudah. Ya. Kelompok
Sini kelompok 3 sini. Ya, terima kasih. Inilah hasil diskusi kelompok kalian. Kelompok 1, 2, 3. Setelah melalui pembelajaran pagi hari ini, Bu Guru ada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, bagaimana perasaan anak-anak setelah mengikuti pembelajaran pagi ini? Siapa yang jawab? Bu He. Bu He, perasaannya bagaimana Bu He? Saya merasa senang dan lebih tahu tentang tumbuhan. Pembelajaran ini juga membuat saya jadi lebih memahami bagian tumbuhan bekerja untuk bisa tumbuh dengan baik. Ya, perasaannya Mas Buhi itu senang. Kalian bagaimana yang lain? Senang apa tidak? Senang, kita bisa mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan. Menurut kalian, apakah pembelajaran hari ini itu penting untuk dipelajari? Siapa yang mau jawab? Penting gak Mbak Alia? Penting, iya, mempelajari ini sangat penting karena kita jadi tahu bagaimana tumbuhan hidup dan mengapa kita perlu merawat tumbuhan. Saya jadi lebih paham kenapa tumbuhan itu sangat penting bagi kehidupan manusia dan hewan. Ya, kata Mbak Alia sangat penting. Kalian penting gak? Menurut kalian penting gak? Penting. Penting ya? Ya, sekarang kita akan lanjutkan dengan tes evaluasi. Mandiri ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Tes evaluasinya. Sudah kebagian semua soalnya? Perwakilan dari yang nilainya terbaik nanti maju ke depan untuk membacakan hasil evaluasinya. Sebentar Bu Guru akan koreksi dulu. Ya, untuk hasil tes evaluasi terbaik yaitu Ananda Askia Kamila Putri Hidayat. Untuk Askia, silakan maju ke depan untuk membacakan hasil evaluasi kamu. Bagian tumbuhan berfungsi untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Bagian tumbuhan yang dimaksud adalah A. Akar. 2. Berikut ini yang bukan fungsi batang adalah C. Menyerap air dan zat hara. 3. Bagian tumbuhan di samping berfungsi fotosintesis. 4. Hasil fotosintesis diedarkan dari daun ke seluruh tumbuhan melalui batang. 5. Gas yang diambil tumbuhan dari udara sebagai bahan fotosintesis adalah karbon dioksida. Ya, beri tepuk tangan buat Askia. Kalian itu hebat, ya? Hebat sekali. Kalian sudah mengenal bagian-bagian tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, dan buah dengan sangat baik. Ya, jelaskan tadi? Jelas. Serta memahami fungsinya, fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan tersebut.
Ada fungsi akar untuk apa, fungsi batang untuk apa, fungsi daun untuk apa, fungsi bunga, fungsi buah juga. Kalian sudah paham semua ya? Ya, sudah. Terus semangat belajar. Amati tumbuhan di sekitar kalian ya. Karena ilmu itu penting untuk memahami kehidupan di alam. Dengan belajar bersama, kita bisa menjadi lebih pintar dalam menjaga lingkungan kita dengan baik. Berarti anak-anak? Anak-anak, untuk mengingat kembali pelajaran yang tadi sudah kita bahas, Bu Guru akan memberikan tugas pekerjaan rumah ya, nanti dikerjakan di rumah masing-masing ya. Bu Guru akan bagikan tugasnya. Dikerjakan baik-baik di rumah. Sudah kebagian semua tugasnya? Selamat mengerjakan di rumah masing-masing ya. Dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini ya. Untuk pertemuan berikutnya adalah kita akan membahas tentang proses fotosintesis ya. Oleh karena itu silakan kalian berdoa terlebih dahulu sebelum berdoa. Anak-anak, setelah berdoa sebelum pulang kita akan berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa. Duduk bersiap. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Watawasau bisabri. Sadaqallahul azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di perjalanan selamat sampai rumah kalian masing-masing ya. Silakan pulang. Hati-hati di jalan.
kiri jalan. Kaki jalan. Sampai jumpa besok lagi.